Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 23 Bandung. Mengawali hari ini, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan perkenannya kita masih diberi kesempatan untuk beramal, untuk beribadah, untuk mencerdaskan peserta didik kita menjadi bagian dari upaya kita mendapatkan ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu saya sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keberkahannya Allah sampaikan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in. Mudah-mudahan Allah sampaikan juga kepada kita yang selalu mengharapkan syafaatul udma dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pada kesempatan hari ini. Pagi-pagi sudah dapat berkumpul di ruangan ini, menghadiri undangan dari kami, undangan dari pihak sekolah berkaitan dengan ada rencana aksi dari kita semua tentang penanganan anti korupsi sehubungan dengan sekolah kita adalah mengupayakan sebagai sekolah yang menerapkan anti korupsi di Jawa Barat. Bapak Ibu saya hormati, dari survei beberapa lembaga survei, kalau diberi warna dari putih sampai dengan hitam, pertanyaannya adalah bagaimana indeks persepsi korupsi kita. Tentunya Bapak Ibu udah lihat bahwa kita tidak putih, tidak hitam banget juga, tetapi mempunyai warna yang cenderung gelap. Artinya bahwa persepsi korupsi kita ini lumayan mengkhawatirkan, sehingga pemerintah perlu ada upaya dari semua lini untuk mencegah ini jangan sampai menjadi budaya yang tidak baik. Salah satunya adalah lewat sekolah. Sekolah sering dituding sebagai lembaga yang menciptakan benih-benih korupsi. Sekolah dianggap gagal tidak menyiapkan peserta didik yang kuat dan siap mental untuk tidak melakukan hal yang tidak terpuji di masyarakat nanti setelah mereka punya posisi jabatan yang tinggi di masyarakat. Jadi anggapan itu selalu melekat bahwa mereka korupsi karena gagalnya sekolah. Oleh karena itu, yuk di SMA Negeri 23 Bandung kita mengupayakan bagaimana sekolah kita SMA Negeri 23 Bandung menjadi bagian dari upaya untuk menyelamatkan bangsa ini dari pengaruh korupsi yang sudah memang merajalela di setiap lini. Bapak Ibu, kita definisikan dulu, apa sih pendidikan anti korupsi? Patut diingat bahwa dalam pendidikan yang utama membentuk watak, bukan pembangunan pengetahuan. Kita pahami bahwa sekolah kita sekolah penggerak. SKL-nya bukan lagi pengetahuan, tapi menciptakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila intinya adalah 6 dimensi yang semuanya adalah menyangkut karakter. Bukan harus pintar matematika, harus pintar fisika, jago kimia, bukan seperti itu aja, tetapi juga menciptakan karakter-karakter yang beriman bertakwa, yang benar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong. Itu adalah harapan yang diharapkan oleh pemerintah dari kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka yang sedang kita jalankan di tahun yang ketiga ini. Artinya sekolah kita sudah ada track yang benar untuk menciptakan pendidikan yang tidak hanya mengedepankan pengetahuan tapi juga pembentukan watak. Begitupun dengan anti korupsi. Sadari dan yakini bahwa apa saja nilai anti korupsi yang harus kita amalkan dan perlu dipelajarkan kepada warga sekolah. Hari ini kita akan bagaimana menyiapkan siswa supaya nanti di masyarakat tidak menjadi orang yang melakukan kesalahan, tetapi dia menjadi punya wawasan yang tangguh untuk tidak melakukan hal yang tidak terpuji. Apa aja sih nilai pembentuk perilaku anti korupsi? Apa saja yang harus dibelajarkan sekaligus? Apa aja teknisnya yang tidak merepotkan? Itu adalah beberapa pertanyaan yang menggelayut pada diri kita. Sadar dan yakini bahwa nilai anti korupsi itu sudah ada dalam jiwa setiap individu. Jadi kita pahami bahwa manusia lahir dalam keadaan fitrah, berada pada keadaan yang suci,
punya karakter yang baik, justru pendidikanlah dan perilaku hiduplah serta lingkunganlah yang akan membentuk mereka seperti apa. Tugas kita sebagai pendidik adalah menguatkan nilai-nilai itu melalui pengkondisian dalam semua aktivitas kehidupan secara konsisten. Nah, itu ya Pak Bu, tugas kita adalah bagaimana membiasakan diri, mengutamakan diri, mereka juga terbiasa. Setelah terbiasa maka akan terbentuk menjadi sebuah karakter yang positif. Bapak Ibu, kalau kita lihat nih, apa aja sih fakta yang di sekolah saat ini yang menurut pemahaman kita? Jadi korupsi itu bukan hanya uang Pak Bu, mungkin juga ada bentuk-bentuk yang lain. Apa sih fakta yang ada di sekolah kita? Yang pertama, pendidikan karakter berlangsung parsial dan hanya bersifat pengetahuan. Itu juga Pak Bu ya, berarti ya, karena hanya ini hanya menggugurkan kewajiban pengetahuan tentang jujur, tentang disiplin, tentang apa, tapi tidak terinternalisasi, tidak ada kegiatan-kegiatan, tidak ada program, tidak ada penguatan dari kita semua untuk menjadikan itu adalah sebuah karakter, sebuah kegiatan yang memang perlu diperkuat. Kemudian kerawanan perilaku koruptif di dunia pendidikan, mungkin kalau di sekolah mah tidak ya mungkin, tapi kalau di instansi lain mungkin lebih banyak ya, karena itu ada menyangkut uang. Kemudian ada penerimaan peserta didik baru dan mutasi. Nah, kita baru selesai nih PPDB. Kalau kita lihat PPDB kita di Jawa Barat, di Indonesia pada umumnya, tahun ini kelihatan lebih banyak kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum, baik orang tua siswa ataupun pihak yang berkepentingan dengan PPDB ini. Manipulasi kakak lah, mendekatkan jarak lah, surat keterangan palsu lah, dan hal yang lain, yang intinya adalah mereka ingin memaksakan diri dan tidak sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, diskriminatif atau munculnya sekolah unggulan atau kelas unggulan yang memicu perilaku koruptif. Nah, ini Pak Bu. Nah, ini kita juga pemerintah berupaya dengan ajonasi ini adalah menghapuskan kelas unggulan, sekolah unggulan, sekolah favorit. Tapi dalam kenyataannya sampai sekarang juga kita masih banyak yang beranggapan sekolah favorit. Sekolah favoritnya ini, sehingga orang-orang memaksakan diri untuk berada pada sekolah favorit. Berbagai macam cara dilakukan oleh orang tua siswa dan oknum-oknum yang lain untuk memaksakan diri supaya anaknya masuk di sekolah favorit dengan alasan berbagai macam cara yang dilakukan dan alasan dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 5, adalah inkonsisten dalam berbagai macam aturan. Ini kadang-kadang kita juga tidak konsisten. Contoh misalkan penanganan kesiangan, hari Senin penangannya piket guru A penangannya begini, hari Selasa penangannya si B penangannya aturannya beda lagi, atau di kelas yang mencontek misalkan oleh guru A ditegur, oleh guru B mah enggak. Itu juga hal-hal yang memang kadang-kadang kita inkonsisten dalam melaksanakan aturan ini. Kita perlu ada sebuah upaya dari kita bagaimana kita membuat SOP sehingga biar konsisten. Berikutnya adalah pungutan tidak sesuai dengan aturan. Ini juga kita lagi ada Pergub 94, ada Permendiknas 75 yang intinya adalah mengupayakan adanya partisipasi dari orang tua, tetapi tidak berbentuk pungutan dan iuran, tetapi kita bentuknya sumbangan. Kalau sumbangan diperbolehkan. Bunyinya gratifikasi nih, gratifikasi mungkin Bapak Ibu guru kalau saat bagi rapot sebagai wali kelas, sebagai guru, ada orang tua siswa yang membawa sesuatu kepada Bapak Ibu Pak. Secara teori, secara definisi bahwa itu adalah gratifikasi Pak Bu. Karena Pak, gratifikasi diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada orang lain karena ada jabatannya, karena ada sesuatunya. Jadi kalau ngasih kita nih dari orang tua ke kita sebagai wali kelas karena ada sebagai wali kelas. Karena kalau bukan wali kelas ternyata kan nggak dikasih juga, yang dikasih yang ngajarin wali kelas. Sementara guru lain yang tidak ngajar dan tidak wali kelas tidak diberi apa-apa. Itu artinya bahwa si orang tua memberikan pada kita ada sesuatu yang melekat pada jabatan kita karena kita punya jabatan atas komunikasi antara kita dengan orang tua dan siswanya. Kemudian markup nilai dan manipulasi nilai. Ini juga kadang-kadang ya kita juga mungkin Bapak Ibu karena sesuatu nih, karena orang tuanya les lah, kemudian orang tua yang ngasih sesuatu lah, kita juga kadang-kadang tidak objektif dalam memberikan nilai. Kemudian juga menyontek, ini juga Pak Bu, kalau kemarin saya melakukan hal yang sama kepada anak-anak, saya tanya siapa yang tidak pernah menyontek dari SD sampai SMA, alhamdulillah nggak ada yang mengangkat tangan. Dari SD sampai SMP ternyata juga tidak ada yang mengangkat tangan.
Saya tanya lagi, turunkan lagi. Kalau selama SD bagaimana? Ternyata ada 50%. Artinya kita udah lihat bahwa 50% anak itu yang tadinya tidak mencontek setelah SMP SMA nyontek. Artinya ini adalah sebuah hal yang harus kita sikapi. Kamu jangan sampai kita membenarkan budaya. Karena sudah budaya baik dah budaya iya itu juga harus kita perhatikan sehingga tidak merugikan kita semua ini. Nah, itu Bapak. Berikutnya adalah perbuatan curang. Ini juga bisa banyak perbuatan ya. Kemudian ambisi orang tua untuk mendukung anak mencapai angka tertentu. Nah, ini juga saya tanya kenapa sih kamu nyontek? Karena kata-kata pas saya harus ranking satu, kalau ranking satu ini dapat hadiah apa? Itu juga kadang-kadang orang tua merasa bangga kalau anaknya jadi juara. Pada saat tidak ada juara, mungkin jadi berbeda sehingga mendukung anak untuk berbuat hal yang tidak terpuji. Nah, salah satunya adalah mencontek. Kemudian ada tidak jujur. Ini juga kadang-kadang kita juga harus kita pahami bahwa beberapa anak berlaku tidak jujur. Tidak mengutamakan didikan anak yang sesungguhnya. Kita juga kadang-kadang kurang memberikan prioritas. Kemudian Bapak Ibu, apa sih yang upaya di sekolah yang tidak biasa? Yang pertama adalah fokus pada penguatan karakter. Kita sepakat bahwa kalau kita pilih antara kompetensi dan karakter, maka kita sepakati bahwa karakter yang utama. Kemudian adalah fokus pada perbaikan pola pikir dan perilaku bukan pada pengetahuan. Seperti tadi, yuk kita sama-sama perilaku karena yang tetap diperlukan di masyarakat adalah bagaimana perilaku yang positif. Kemudian mengutamakan pembelajaran melalui pengkondisian untuk menguatkan karakter peserta didik. Ini tetap kembali ke karakter, mempraktekkan dan mengamalkan perilaku anti korupsi secara masif di semua pusat pendidikan. Kita juga coba kita ada tanamkan 3 karakter. Yang pertama ada karakter jujur, kemudian menanamkan yang kedua adalah disiplin, dan yang ketiga adalah peduli. Mungkin 3 karakter itulah yang kita coba budayakan. Mudah-mudahan dengan 3 karakter ini menjadi bagian upaya kita untuk menciptakan peserta didik lulusan SMA Negeri 23 Bandung yang siap untuk pada zamannya dan tidak melakukan hal yang tidak terpuji. Ibu Bapak yang hormati, kemudian adalah proses budayaan melalui pendekatan wilayah dan budaya luhur. Kemudian juga yang terakhir adalah keteladanan. Ini yang mungkin perlu kita sampaikan bahwa kita juga memberikan teladan yang baik kepada anak-anak semua sehingga nanti kita menjadi bagian yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak di semua. Bapak Ibu, yuk kita bersama-sama menyiapkan anak didik kita menjadi anak-anak didik yang memang menjadi anak yang baik, yang terpuji, punya karakter mulia, punya karakter yang positif, dan mereka juga punya kompetensi yang unggul. Kita bikin ya kebersamaan ya, kita buat komitmen, kita sepakati bahwa prestasi penting, jujur yang utama. Yuk kita bersama-sama menggunakan yel kita, prestasi penting, jujur yang utama. Prestasi penting, jujur yang utama.